Halo, berjumpa kembali ya di channel YouTube Media Pembelajaran, yang dimana channel ini berisi tentang video-video pembelajaran yang menyenangkan dan mudah dimengerti. Nah, jadi sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Media Pembelajaran. Baik anak-anak, pembelajaran kita kali ini adalah pembelajaran tematik tema 2 bermain di lingkunganku, kelas 2 subtema 1 pembelajaran 4. Nah, sekarang anak-anak simak videonya sampai habis ya, supaya nanti mudah mengerti dan paham apa yang kita pelajari pada kali ini. Baik, langsung saja kita ke pembelajaran. Lagu biasanya dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Masih ingatkah kamu lagu Berdayung? Nyanyikan kembali lagu tersebut bersama teman-temanmu. Nah, dari anak-anak mungkin masih ada yang ingat ya, di pembelajaran kemarin Bapak sudah pernah menjelaskan tentang lagu Berdayung ini. Lagu ini adalah ciptaan dari A.T. Mahmud. Nah, di dalam kita bernyanyi, kita perhatikan dulu tanda dinamikanya. Di sini ada tanda merah ya, garis merah lurus berarti dinyanyikan keras. Tanda garis yang bergelombang ini, yang warna biru ini, berarti dinyanyikan lembut. Baris yang tidak bertanda dinyanyikan biasa. Nah, baris yang tidak ada garisnya ya, tidak ada garis lurus dan tidak ada garis bergelombang ini berarti dinyanyikan biasa. Nah, di pembelajaran kemarin Bapak sudah pernah menjelaskan ini. Jadi anak-anak tinggal mengingat-ingatnya kembali. Nah, sekarang nyanyikanlah kembali lagu Berdayung bersama temanmu. Sebelumnya berikan tanda lingkaran atau setengah lingkaran sesuai jumlah ketukan pada lagu tersebut. Nah, kemarin kan juga sudah ya belajar kita mencari ketukan nada panjang dan nada pendek. Kalau nada panjang itu di akhir nada ada tanda titik, berarti itu adalah nada panjang atau dinyanyikan secara panjang. Sedangkan yang tidak ada titiknya itu nadanya nada pendek. Jadi sekarang kita akan memberi tanda yang dimana nada yang panjang kita kasih tanda lingkaran dan nada yang pendek kita kasih setengah lingkaran. Di sini ada nada mi, di bawahnya ada liriknya la. Nah, di sini di belakang mi ini, nada mi ini ada titik. Nah, berarti ini adalah dinyanyikan secara panjang. Berarti kita akan beri tanda lingkaran. Nah, setelah itu di belakang mi ada re. Nah, re ini tidak ada titiknya ya di belakang. Berarti ini adalah nada pendek. Berarti kita akan kasih tanda setengah lingkaran. Nah, setelah itu ada di sini nada do, re, mi. Nah, di belakangnya tidak ada tanda titik ya, berarti semua nada ini adalah nada pendek. Berarti kita tinggal mengisi tanda setengah lingkaran. Nah, begitu ya anak-anak caranya. Nah, setelah itu ini ada nada re lagi. Di belakangnya ada tanda titik, berarti ini adalah nada yang dinyanyikan secara panjang. Berarti kita beri tanda lingkaran. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada mi. Nah, di sini di belakangnya tidak ada tanda titik ya. Mentok di nada mi saja, berarti ini adalah nada pendek. Jadi tandanya adalah setengah lingkaran. Nah, setelah itu di sini ada nada re. Di belakangnya ada titik, berarti ini adalah nada panjang. Kita isi dengan tanda lingkaran. Nah, di sini 0 ya, berarti di sini sudah berhenti. Kita isi dengan satu ketukan saja. Nah, setelah itu lirik yang selanjutnya. Di sini ada nada re. Di belakangnya ada tanda titik, berarti ini adalah dua ketukan atau dinyanyikan secara panjang. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada do. Tidak ada tanda titik ya anak-anak. Berarti ini adalah nada satu ketuk atau nada pendek. Jadi kita isi yang re ini isi dengan tanda lingkaran dan do ini kita isi dengan setengah lingkaran. Nah, di sini ada nada si. Nah, sekarang ada titik di bawahnya. Apakah ini nada dua ketuk atau satu ketuk? Apakah ini nada
panjang apa nada pendek. Nah, ini adalah nada satu ketuk ya anak-anak, nada pendek. Artinya titik di bawah ini artinya nada rendah. Berarti kita isi dengan satu ketuk saja dengan tanda setengah lingkaran. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada do lagi. Setelah ada do, ada re. Apakah ada titiknya? Di sini tidak ada ya anak-anak. Berarti ini adalah semua nada pendek atau satu ketuk. Berarti kita isi dengan tanda setengah lingkaran. Nah, di sini ada nada mi. Di belakangnya ada titik, berarti ini nada dua ketuk atau dinyanyikan secara panjang. Berarti kita isi dengan tanda lingkaran. Nah, di belakangnya ini ada nada pa. Apakah ada titik di belakangnya? Tidak ya. Berarti ini adalah nada satu ketuk atau dinyanyikan secara pendek. Berarti kita kasih tanda setengah lingkaran. Lanjut, di belakangnya ada nada mi. Ada tanda titik, berarti ini dua ketuk. Nada dua ketuk ini berarti dinyanyikan secara panjang. Berarti kita isi dengan tanda lingkaran. Nah, setelah itu ada do lagi. Nah, berarti nadanya berhenti ya. Berarti ini satu ketuk saja. Kita isi dengan setengah lingkaran. Baik, ini adalah lanjutan syair lagu yang tadi. Nah, di sini ada nada mi. Di belakangnya ada tanda titik lagi. Berarti ini adalah nada dua ketuk atau dinyanyikan secara panjang. Jadi kita isi dengan lingkaran. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada re. Tidak ada tanda titik. Berarti ini adalah nada satu ketuk. Berarti kita isi dengan setengah lingkaran. Nah, sekarang di sini ada nada do re mi. Tidak ada tanda titiknya ya. Berarti ini semua nada pendek atau dengan nada satu ketuk. Berarti kita isi dengan setengah lingkaran. Baik, selanjutnya di belakangnya ada nada re. Nah, nada re ini di belakangnya ada tanda titik. Berarti ini adalah nada dua ketuk atau dinyanyikan secara panjang. Berarti kita isi dengan lingkaran. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada mi. Tidak ada tanda titiknya. Berarti ini satu ketuk atau dinyanyikan secara pendek. Kita isi dengan setengah lingkaran. Satu ketuk itu setengah lingkaran ya. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada pa. Setelah itu ada tanda titik. Berarti ini adalah nada dua ketuk atau dinyanyikan secara panjang. Jadi kita isi dengan lingkaran. Nah, di sini sudah nol ya. Berarti ini sudah berhenti. Jadi kita isi dengan satu ketuk saja. Baik, lirik yang selanjutnya, yang terakhir. Nah, di sini ada nada sol. Di belakangnya ada tanda titik. Berarti ini adalah nada dua ketuk atau dinyanyikan secara panjang. Kita isi dengan lingkaran. Nah, setelah itu di belakangnya ada nada pa. Tidak ada titiknya. Ini adalah nada satu ketuk atau dinyanyikan secara pendek. Berarti kita isi dengan setengah lingkaran. Nah, di sini ada nada ya. Mi, do, mi. Nah, di sini tidak ada titiknya juga, berarti ini ketika nada ini adalah nada satu ketuk. Berarti kita tinggal isi setengah lingkaran saja. Baik, selanjutnya di belakangnya ini ada nada re. Ada tanda titik. Nah, berarti ini adalah nada dua ketuk. Nanti kita isi dengan lingkaran atau nada yang dinyanyikan, lagu yang dinyanyikan secara panjang. Setelah itu di belakangnya ada nada mi. Tidak ada tanda titiknya, berarti ini adalah nada satu ketuk atau dinyanyikan secara pendek. Berarti kita isi dengan setengah lingkaran. Selanjutnya yang terakhir yang di belakang ada nada do. Ada tanda titik. Berarti ini dinyanyikan secara panjang atau dinyanyikan dengan dua ketuk. Nah, setelah itu berarti kita isi dengan lingkaran. Nah, yang terakhir ini nol. Berarti ini sudah berhenti. Kita isi dengan satu ketuk saja. Nah, begitu ya anak-anak cara untuk mengetahui namanya nada dua ketuk dan satu ketuk. Baik anak-anak, sekarang kita akan belajar lagi ya tentang sifat-sifat benda yang ada di sekitar kita. Nah, kemarin kita kan sudah ya belajar. Sekarang kita belajar lagi untuk mengamati sifat-sifat bendanya. Nah, di sini alat dan bahan yang anak-anak perlukan. Yang pertama itu kelereng, kedua air, ketiga pensil, keempat sirup, kelima minyak, keenam gelas, 7 botol air mineral. Nah, cara kerjanya seperti ini ya. Yang pertama, coba anak-anak masukkan kelereng ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, di sini ada kelereng.
Coba kelereng ini anak-anak masukkan ke dalam botol mineral ini. Apakah bentuk kelereng ini akan berubah seperti botol atau tidak? Ya, betul sekali ya anak-anak. Kelereng ini jika dipindahkan ke dalam botol air mineral ini, maka bentuknya tidak akan berubah. Karena ini adalah benda padat ya, jadi tidak akan pernah berubah kalau dipindahkan. Nah, setelah itu yang kedua, masukkan kelereng tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, tadi kita kan sudah masukkan ke dalam botol. Sekarang coba anak-anak kelereng ini masukkan ke dalam gelas air mineral ini. Apakah bentuknya akan menjadi gelas apa gimana? Coba. Ya, anak-anak, bentuknya pasti tetap ya seperti kelereng ini. Bentuknya tidak akan pernah berubah. Terus masukkan air ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, sekarang anak-anak coba ambil air, masukkan ke dalam botol seperti ini. Apakah berubah bentuk airnya apa tidak? Ya, tentu saja ya anak-anak, pasti berubah sesuai dengan tempatnya. Kalau kita memakai botol, maka air itu akan berubah wujudnya menjadi botol. Nah, setelah itu yang keempat, pindahkan air tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, sekarang coba anak-anak tuangkan air yang di dalam botol ini ke dalam gelas. Nah, gelas yang ini ya. Apakah bentuknya tetap seperti botol apa berubah menjadi gelas? Ya, betul sekali. Bentuknya akan berubah menjadi gelas. Nah, bentuknya seperti ini ya. Gambar yang ini. Nah, setelah itu masukkan pensil ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, sekarang anak-anak ambil pensil, masukkan ke dalam gelas yang ada airnya. Apakah pensilnya berubah bentuknya atau tidak? Nah, anak-anak bisa amatin ini ya gambarnya. Nah, bentuknya akan tetap ya anak-anak seperti ini. Panjang, beratnya juga akan masih. Bentuknya tidak pernah berubah. Nah, selanjutnya di sini yang ketujuh, anak-anak masukkan sirup ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, coba anak-anak ambil sirup, masukkan ke dalam botol air mineral. Apakah bentuk sirupnya berubah atau tetap? Ya, berubah ya anak-anak, bentuknya akan seperti botol ini. Setelah itu yang ke-8, pindahkan sirup tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Nah, coba anak-anak tuangkan ini sirup ini ke dalam gelas ini. Apakah bentuk sirup ini tetap apa berubah? Ya, berubah ya anak-anak, coba amati gambarnya ini. Sirup ini kan berubah bentuknya seperti gelas. Terus setelah itu masukkan minyak ke dalam botol air mineral. Perhatikan bentuknya. Nah, di sini Bapak punya gambar ya. Gambar minyak di mana di sini ada jerigen, ada botol. Nah, setelah kita pindahkan minyak tersebut ke dalam botol, apakah bentuk minyak itu berubah atau tidak? Tentu saja ya anak-anak, pasti berubah seperti tempatnya. Tempatnya ini botol, pasti bentuknya akan seperti botol. Di sini pakai jerigen, pasti bentuk minyak itu akan seperti jerigen. Nah, setelah itu pindahkan minyak tersebut ke dalam gelas. Amati apakah bentuknya berubah. Isikan hasil pengamatanmu pada tabel berikut. Nah, sekarang kita lihat. Coba anak-anak tuangkan minyak ini ke dalam gelas ini. Apakah bentuknya berubah? Yang tadi di dalam jerigen, sekarang di dalam gelas. Apakah tetap seperti jerigen apa seperti gelas? Ya, tentu saja ya anak-anak, pasti bentuknya berubah akan menjadi seperti gelas sesuai dengan tempatnya. Nah, sekarang anak-anak isikan hasil pengamatannya di dalam tabel berikut. Nah, tadi kelereng ya anak-anak, jika dimasukkan ke dalam botol yang berisi air mineral, apakah bentuknya berubah atau tetap? Ya, bentuknya tetap ya anak-anak. Nah, kita centang yang tetap. Setelah itu air tadi dari botol dipindahkan ke gelas. Apakah bentuknya berubah atau tetap kalau air itu dipindah-pindahkan tempatnya? Ya, betul, berubah ya anak-anak. Setelah itu pensil yang tadi, pengamatan yang tadi, pensil apakah berubah atau tetap bentuknya ketika dipindah-pindahkan tempatnya? Ya, bentuknya tetap. Nah, setelah itu sirup yang ini, kalau dipindahkan tadi dari botol ke gelas, apakah berubah bentuknya atau tetap? Ya, betul sekali, bentuknya berubah. Nah, itu yang terakhir, ini minyak. Jika dipindah-pindahkan tempatnya dari jerigen ke gelas, dari gelas ke botol, apakah berubah bentuknya apa tetap? Ya, betul, berubah.
Jadi ini adalah hasil pengamatannya ya anak-anak. Di sini nanti kita akan bisa simpulkan di antara pengamatan kita yang tadi. Yang pertama kesimpulannya, kelereng dan pensil tidak akan berubah bentuk dan ukurannya walaupun berpindah tempat. Nah, kelereng dan pensil ini ya, walaupun kita pindah-pindahkan tempatnya kemanapun, bentuk dan ukurannya tidak akan pernah berubah. Terus yang kedua, kelereng dan pensil adalah benda padat. Nah, di sini ya anak-anak kuncinya, bahwa benda padat itu dipindahkan kemanapun tempatnya, maka bentuk dan ukurannya tidak pernah berubah. Itu benda padat. Setelah itu sifat benda padat adalah tidak akan berubah bentuk dan ukurannya tetap walaupun berpindah tempat. Nah, ini yang tadi Bapak jelaskan ya. Setelah itu air, sirup, dan minyak adalah benda cair. Nah, jika benda cair itu dipindahkan ke suatu tempat yang berbeda atau wadah yang berbeda, maka bentuknya akan berubah-ubah. Nah, bentuk air, sirup, minyak selalu berubah-ubah sesuai dengan wadah dan tempatnya. Nah, begitu ya anak-anak sifat-sifat dari benda-benda yang Bapak jelaskan ini. Sekarang anak-anak bacalah teks percakapan berikut. Nah, di sini ibu bertanya, kalau adik tuangkan air ke dalam gelas, bagaimana bentuknya? Nah, di sini Benny menjawab, bentuknya seperti gelas, Bu. Nah, sekarang bagaimana kalau air di gelas dipindahkan ke dalam botol? Nah, sekarang Benny memindahkan air ini di dalam gelas ini ke dalam botol. Bentuknya sama, Bu, seperti botol. Nah, bagaimana simpulanmu, adik? Tanya ibu. Nah, di sini Benny menjawab, air bentuknya dapat berubah tergantung tempatnya, Bu. Benar sekali, Nak. Air adalah benda cair yang bentuknya dapat berubah-ubah mengikuti bentuk wadahnya. Jawab ibunya Benny ya. Nah, itu kesimpulannya. Sekarang cobalah jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks percakapan tadi yang di atas ya, percakapan antara ibu dan Benny. Pertanyaan yang pertama, bagaimana bentuk air jika dimasukkan ke dalam gelas? Nah, bagaimana ya Nana bentuk air yang tadi yang Benny masukkan ke dalam gelas? Nah, bentuknya itu air akan menyerupai gelas. Setelah itu yang kedua, bagaimana bentuk air jika dipindahkan ke dalam botol? Nah, tadi Benny sudah memindahkannya dari gelas ke dalam botol. Nah, bentuknya bagaimana? Nah, bentuknya itu akan menyerupai botol, atau bentuk air itu akan seperti botol. Bagaimana pula bentuk air jika dipindahkan ke dalam mangkuk? Nah, kira-kira bagaimana ya bentuknya anak-anak? Air di dalam botol ini kita pindahkan ke dalam mangkuk. Ya, betul sekali, bentuk air akan seperti mangkok. Nah, itu yang keempat, apa saja benda yang sifatnya sama dengan air? Nah, di sini Bapak mempunyai benda-benda ya yang sifatnya sama dengan air, yaitu sirup, minyak goreng, madu, kecap, saus, air teh, dan banyak lagi ya contoh-contoh benda cair lainnya yang menyerupai air. Nah, sekarang di sini Bapak mempunyai gambar bola. Nah, di dalam gambar ini Bapak kelompokkan menjadi 4 kelompok. Nah, bola ini adalah benda padat ya anak-anak. Nah, di masing-masing kelompok ini ada 2 bola. Nah, sekarang Bapak akan mencari jumlah keseluruhan bola ini dengan penjumlahan berulang. Nah, bentuknya akan seperti ini ya. 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2. Nah, setelah itu kita akan ubah bentuknya ini menjadi bentuk perkalian. Nah, bentuk perkaliannya seperti ini ya, 4 dikali 2. Nah, caranya ini mengubah ke bentuk perkalian adalah kita cari dulu masing-masing kelompoknya ini ada berapa kelompok. Nah, di sini sudah kelihatan ada 4 kelompok. Kelompok pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Berarti kita tulis kelompoknya dulu, kita tulis 4 dikali. Setelah itu kita lihat di masing-masing kelompok ini ada berapa. Nah, di masing-masing kelompok ini ada 2 bola ya. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Nah, seandainya tidak ada gambar ya anak-anak. Kalau di sini tidak ada gambar, anak-anak bisa hitung ini. Ada berapa angka 2 di sini? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Nah, ada 4 ya angka 2-nya, berarti kita tulis 4.
dikali. Setelah itu baru kita lihat lagi ini penjumlahan angka berapa. Nah, kita lihat di sini semua angka 2 ya anak-anak. Berarti 4 dikali 2 sama dengan 8. Lanjutnya di sini Bapak punya contoh. Ada 3 kelompok gelas. Kelompok pertama, kelompok kedua, kelompok ketiga. Nah, di dalam kelompok ini ada 4 gelas. Jadi kalau kita hitung bisa bentuknya seperti ini ya. 4 ditambah 4 ditambah 4. Atau kelompok pertama ditambah kelompok kedua ditambah dengan kelompok ketiga. Nah, isinya ini 4, berarti 4 ditambah 4 ditambah 4. Nah, setelah itu kita ubah bentuknya ini sekarang menjadi bentuk perkalian. Caranya masih sama ya seperti tadi. Kita hitung dulu ada berapa kelompok di sini. Sudah kita lihat ya di gambar ini ada 3 kelompok. Nanti kita tulis 3 dikali isi masing-masing kelompok. Nah, isinya berapa? Ada 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. Baik, contoh selanjutnya. Nah, di sini Bapak mempunyai gambar lilin. Nah, kita lihat ada berapa kelompok di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 kelompok ya. Di masing-masing kelompok ini ada 3 lilin. Jadi kalau kita hitung bentuknya bisa seperti ini. 6 dikali 3 sama dengan 18. Nah, di mana kita dapat 6 dikali 3 ini? Kita hitung ada berapa kelompok? Itu 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti kita tulis 6 dikali dengan isi di masing-masing kelompok. Nah, isinya semuanya 3 ya. Isinya kelompok pertama 3, kelompok kedua juga 3, kelompok ketiga isinya 3, kelompok keempat juga isinya 3, kelompok kelima juga isinya 3 lilin, dan kelompok yang keenam juga isinya 3. Jadi bentuk perkaliannya 6 dikali 3 sama dengan 18. Atau kita bisa hitung untuk mencari jumlahnya ini. Masing-masing lilin ini kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Jadi 6 dikali 3 sama dengan jumlah lilin semuanya ini 18. Nah, di sini juga, gambar selanjutnya Bapak mempunyai 2 kelompok bola. Nah, di masing-masing kelompok ini ada 5 bola. Jadi bentuk perkaliannya adalah kita cari dulu ada berapa kelompok, ada 2, berarti kita tulis 2. Setelah itu kali. Nah, di masing-masing kelompok ada berapa bola? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 2 kelompok dikali 5 bola. Jadi jawabannya adalah atau hasilnya adalah 10. Nah, begitu ya anak-anak cara kita untuk mencari perkalian. Nah, di sini Benny membeli kelereng. Kelereng tersebut dimasukkan ke dalam 4 kantong. Setiap kantong berisi 7 kelereng. Nah, kalimat matematikanya seperti ini ya. 4 dikali 7. Artinya 4 kantong kelereng ini dikali 7 karena setiap kantong isinya 7 kelereng. Nah, begitu ya anak-anak pengertiannya. Kita lihat dulu ada 4 kantong. Kita tulis 4 dikali isi masing-masing kantong. Nah, isinya ada 7. Berarti 4 dikali 7. Nah, sekarang kita akan menentukan hasilnya. 4 kali 7 hasilnya adalah 28. Atau bisa juga dicari dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7. 7-nya 4 kali ya. Kita jumlahkan hasilnya akan 28. Jadi demikian ya anak-anak untuk pembelajaran kita pada kali ini. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Dan sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya di tema 2 subtema 1 pembelajaran 5. Nah, sebelum Bapak akhiri, jangan lupa ya kalau video ini bermanfaat bisa dibagikan ke teman-teman yang lain supaya nanti bisa belajar bersama. Dan jangan lupa juga like, komen, dan subscribe-nya supaya nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dari media pembelajaran.